Oke, kalian bisa lihat ya. Nah, ini makanya kita belum setup. Nah, ini agak sedikit rongga sedikit ya. Ya, tapi gue bisa katakan cukup keren. Kenapa? Karena memang ini belum di setup ya. Nah, ini gapnya belum di setup ya seperti ini ya. Tinggal kita setup aja jika kita ingin lebih sempurna kembali. Untuk tenaga gue rasa nggak jadi masalah, tapi memang ini cuma hanya kayu jati Belanda ya. Gue juga belum mencoba kayu yang lebih keras, tapi kayaknya kalau misalnya kayunya yang lebih keras, gue harus ningkatin size dari mana pada matanya ini sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3. Dulu kita pernah mengulas ada produk dari Hisimen, yaitu adalah bensau dengan size di 10 inch ya. Nah, kali ini di sebelah kanan gua sudah ada. Ini size-nya 14 inch. Ini dari Hisimen juga. Nah, ini jadi setelah 3 minggu di sini ya, ini gue baru punya kesempatan dan ingin mengulasnya karena memang ini dalam paket pembeliannya seperti ini nih, sama seperti waktu gue beli Harvey, jadi banyak, jadi bukan coba hanya satu koli. Istilah pengiriman ini ada 2 koli, yaitu terdiri dari packaging kayu dan di sini ada packaging dus. Nah, makanya dusnya sampai hancur. Ini tadinya dusnya nggak seperti ini ya, ini hancur sama si bubu ini, sama kucing yang ada di sini nih hancur. Nah, jadi dulu sebetulnya gue kepengennya tuh beli yang 14 in ya dulu. Nah, tapi akhirnya karena memang lama harus menunggu, dan akhirnya yang ready itu saat itu di 10 in akhirnya gue ambil. Dan nyatanya sebetulnya gue pengennya 14 in tuh kenapa? Karena kebutuhan, bang emang kebutuhan lu gede-gede? Enggak juga sih, tapi kan gue kan nggak bisa menentu ya kebutuhan gue. Kalau misalnya buat lu beli yang 10 in, aduh kebutuhan gue buat yang kecil-kecil doang ya, tuh mas juga sih. Tapi kan kalau gue di sini kita bisa sesekali harus motong kayu solid dan yang lain-lainnya gitu loh. Dan untuk 14 ini selain memang dia untuk beltnya lebih besar ya, dia pun punya power yang jauh lebih besar. Oke, nanti kita akan lihat untuk spesifikasi lebih lanjutnya. Dan ini, untuk produk ini gue dapetin di Mayors Woodworking dengan harga kurang lebih di 12 jutaan ya. Nah, ini tergantung kurs yang tersedia. Nah, dan di dalam workshop ini juga memang sudah banyak sekali juga untuk produk-produk Hisimen dan yang lainnya sudah sangat banyak sekali, mulai dari belt sander ya, sampai kemarin kita sudah pernah alat untuk seperti bench grinder. Nah, jadi beberapa kali kita sudah sempat review dari Hisimen dan ini yang kesekian kalinya. Oke, nggak usah lama-lama, gue pengen langsung buka aja dan gue langsung install. Nah, untuk mempersingkat waktunya ya, nanti mungkin kita akan percepat untuk videonya pada saat kita sedang merakit ya. Yang pasti gue butuh partner karena memang ini berat banget ya. Di sini lu bisa lihat beratnya 66 ya, sampai di 72 kilo, luar biasa. Oke ya, gua rakit terlebih dahulu, nanti baru kita akan lanjutkan dan kita akan jelaskan speknya apa aja. Oke, guys, ini sudah terpasang kaki ya, dan ini mesinnya sudah naik juga ke atas. Ini sangat berat sekali, makanya gue butuh yang membantu ya. Kebetulan ini tadi kita dibantu oleh partner kita, Mr. Ribam. Thank you banget. Nah,
Jadi ini gue sedikit jelaskan. Jadi ini adalah mesin baru yang dimana memang ini biasanya selalu menggunakan gemuk. Sama waktu apa namanya Benzow dari Harvey itu sama. Ini gemuk seperti ini. Nah ini kalau opini gue nggak suka dengan banyaknya gemuk ini ya. Ini gue nggak mau pakai gemuk kayak begini karena di saat lu pakai gemuk kayak seperti ini, di saat lu memotong kayu, partikel kayu itu akan tersave dia di sini dia. Ya dia pasti bakal tersimpan dan nempel dan malah jadi gumpalan ya, yang nantinya bakal jadi merusak. Nah ini gue lebih suka menggunakan Loctite dari ML11 ini. Jadi ini kita bersihkan jadi untuk menghilangkan gemuk-gemuknya, dan karena dengan Loctite ini dia sudah terbalut yang pasti sudah terlindungi juga ya. Nah ini kita cleaning ya. Nah jadi jangan sampai banyak. Nah ini kalian bisa lihat ya di sini banyak sekali. Oke. Nah ya. Oke. Sip. Nah jadi dengan seperti ini ya, dia sudah nggak ada lagi nih gemuk-gemuk. Jadi gini, Bang, bukannya pakai gemuk bagus, tapi untuk di bagian apa dulu ya? Kalau untuk di bagian ini, nah ini gue agak kurang setuju karena di saat nanti lu potong partikel kayu itu dia bakal nyimpen di sini ya. Kalau Loctite dia enggak ya. Jadi nanti dia malah nutupin si dratnya dan ngegumpel terus lama-lama menjadi kerak, malah jadi kurang bagus kalau menurut gue ya. Nah makanya dengan adanya Loctite ML11 ini gue udah nggak usah takut lagi pada saat gue ingin melumasi, dan untuk di woodworking gue rasa penggunaannya kurang tepat kalau misalnya kita harus menggunakan grease ya ataupun gemuk ya. Baik gemuk cair juga kalau menurut gue seperti itu sama, karena gue pernah coba juga untuk gemuk cair ya seperti itu. Oke, kita lanjut aplikasiin lagi. Oke, ini sudah terinstall dan ini sudah jadi, sudah rapi seperti ini. Tapi ini belum kita set up ya, yang artinya ini cuma hanya kita aplikasikan aja. Dan gue juga nggak mau gue set up karena ini nanti videonya bakal terlalu panjang. Kenapa sih Bang bikin videonya panjang-panjang? Pasti panjang kalau memang mau diikutin ya. Nah jadi tetap kita nggak bisa set up kali ini. Ini gue cuma di sini pun juga untuk meterannya ini gue belum pasang ataupun gue belum tempel ya, dan ini cuma hanya sekedar nempel aja. Nah jadi masih banyak sekali, sama halnya waktu gue bikin video Harvey itu sampai 1 jam itu sebetulnya belum semuanya ya, tapi mengingat durasi video yang sudah panjang sekali dan akhirnya kita harus mengcutnya. Nah ini dia, ini tampilannya seperti ini. Kalian bisa lihat ini tingginya hampir sama seperti gue ya, di 168 ya, 170 lah ini tingginya ya. Ini tinggi banget kalau menurut gue. Dan untuk position kita untuk memotong ya dari sebelah sini ini enak tingginya, untuk tablenya pas. Dan ini tablenya dia sudah cast iron, jadi sudah besi ya. Ini hampir bahannya semuanya cast iron. Ini keren banget ya, bener-bener. Makanya bobot dari Benzow ini sangat berat sekali ya. Nah seperti itu. Nah ini juga untuk rodanya di bawah sangat memudahkan kita ya pada saat kita ingin putar kiri dan kanan ataupun kita ingin memindahkan Benzow di sini. Dan di sini di bagian bawah sudah ada untuk menjust ketinggian ya, supaya dia lebih stabil pada saat dia terhenti. Nah seperti itu. Di sini sudah disiapkan semuanya dari Hisimen. Dan untuk fansnya gue suka ya. Untuk fansnya dia posisinya dia sudah ada penjepitnya di bagian bawah, dan ini pada saat kita lock seperti ini belum gue setel ya. Nah jadi kalian tinggal tekan saja, dan ini sudah enak banget. Dan penyangganya sudah ada di depan, di depan dan di belakang. Di sini sudah ada semua untuk penyangganya. Dan ini blade-nya kita mendapatkan 1 buah ya. Ini blade-nya kita bisa ganti dengan berbagai macam ukuran ya. Mulai dari 16, 13, 10 sampai pun 4 yang paling kecil ya. Ini kita tinggal diganti aja untuk size blade-nya. Jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misalnya kalian ingin ngebelah kayu yang besar-besar ya, tebel-tebel, keras-keras seperti itu. Nah blade-nya mungkin tinggal dinaikin ya, untuk size-nya tinggal di-upgrade ya, artinya seperti itu. Oke, dan untuk sistem ini dia semuanya sudah ada penguncian. Ini kita tidak bisa buka, dan ini kuncinya sudah diberikan 2 buah dari Hisimen ya. Ini diberikan 2 buah dari Hisimen, jadi kita ya, ini dia sudah ada penguncinya seperti ini ya. Baik di atas ataupun di bawah, di sini sama ya. Nah ini kita sudah diberikan penguncian. Nah seperti ini ya. Jadi artinya
Tidak mudah ya, tidak mudah pada saat misalnya kalian sudah setel dan ingin dimainin apa takutnya ya. Kunci ini adalah kalau menurut gue untuk lebih ke apa ya, lebih ke settingan sih. Jadi nggak mudah kebuka juga dan makanya di lock. Oke, mungkin kalau gue seperti DIY-er yang mempunyai workshop di rumah ya. Nah, jadi mungkin lebih safe-nya kalau misalnya anak-anak main kadang-kadang suka masuk tanpa sepengetahuan kita, dan ini mungkin bisa memberikan rasa safety juga ya. Seperti table saw Harvey, ada lock-nya, ada pin-nya. Nah, ini sangat baik sekali kalau menurut gue. Oke, dan di sini juga dia sudah diberikan rubber ya. Jadi pada saat kita tutup ya, nah dia seperti apa ya? Jadi partikel hasil potongannya tidak membalik atau mudah keluar ya, mungkin seperti itu ya. Ini kalau menurut gue. Nah, ini dia. Oke. Nah ya, oke. Siap. Nah, ini cakep banget ya. Oke, untuk speknya dia di wattnya itu powernya di 1350 dan ini dia sudah dibekali mesin induksi, atau kalau di cordlessnya itu sudah brushless. Jadi dia sudah tidak menggunakan carbon brush lagi, yang melainkan motor bisa bergerak tanpa harus menggunakan carbon brush, dan yang pastinya lebih minim juga untuk desibelnya atau tingkat suara kebisingannya, dia jauh lebih halus ya ketimbang yang masih menggunakan carbon brush. Ini yang gue suka dari produk Hisseman. Oke, untuk RPM-nya dia ada di 1450 untuk RPM-nya ya. Gue rasa sudah cukup juga. Dan kalau kalian tanya, bang ini berapa HP? Gue lupa berapa HP ya untuk speknya. Kalau nggak salah tuh berapa HP ya? Aduh, gue lupa deh, gue nggak bisa nyebut ya. Mungkin nanti gue kasih speknya aja ya langsung ya. Oke, untuk build quality, finishing semuanya, gue rasa gue udah nggak ada yang gue ragukan lagi ya. Ini semuanya sudah keren banget, sudah nice banget ya. Fansnya gue suka model mekanisnya, dan di sini tablenya juga sangat besar ya. Ini gue juga suka. Tablenya dia sudah iron cast juga, jadi sudah bagus ya untuk bahannya. Tapi tetap ini tetap kita harus rawat, dan makanya tadi gue bilang ya kita harus menggunakan ML11. Waktu itu kita pernah review ini untuk merawat tabel-tabel seperti ini. Kalau enggak dia lama-lama akan menguning dan berkarat, nantinya bakal susah sih buat kita bersihin itu ya. Dan selanjutnya gue juga suka untuk mengatur kemiringan ya, kemiringan dari tabelnya ini di bagian bawah ini gue suka ya. Gue suka untuk mengatur kemiringannya, jadi memberikan rasa-rasa simple. Nah, oke, dan satu hal lagi gue lupa, jadi Hisseman juga sudah memberikan semua kunci. Ini kunci di sini ada 5 buah, ada 2 kunci L dan ada 3 kunci pas. Nah, ini adalah kunci untuk semua kebutuhan pada saat lu setup mesin ini. Nah, dan yang gue selanjutnya lagi yang gue suka juga ya, ini juga dia sudah tombolnya sudah ada save-nya, dan ini tombolnya juga dia sudah magnet ya. Jadi sudah sistem magnet, saklar magnet ya. Jadi pada saat listrik mati dia nggak langsung on, nggak langsung running, dan dia melainkan dia sudah terhenti. Dan memang seharusnya sudah seperti itu ya, itu adalah safety-nya. Oke, dan yang selanjutnya lagi gue juga suka untuk sistem pengaturan, yang dimana kita mengatur adjust untuk si laher ataupun bearing ya. Nah, ini sangat mudah sekali, kanan dan kiri ya. Di sini sangat mudah untuk kita men-setupnya. Dan dia di bagian belakang ini ya, ini sangat mudah sekali. Kita cuma hanya menggunakan apa namanya si ini aja ya, menggunakan kunci L yang sudah disediakan. Nah, ini cuma memang satu yang gua agak kurang setuju, kenapa dia tidak memberikan kompartemen ya, seperti tempat penyimpanan untuk kunci ya. Jadi kalau misalnya ada tempat penyimpanan untuk toolkitnya, kayaknya jauh lebih enak ya. Mungkin kita harus menambahkan sendiri ya, mungkin seperti di bawah sini mungkin kita bisa tempelin atau kita bisa bolongin ya. Tapi saya rasa agak sedikit sayang mungkin kalau kita bolong-bolongin ya, seperti itu. Oke, kalau untuk build quality, gue rasa gue udah nggak permasalahkan ya. Dan ini benar-benar kokoh sekali bahannya. Ini cuma hanya goyang aja karena memang lantai yang tidak merata. Nah, oke, ini oke banget kalau menurut gue, dan benar-benar gagah kelihatannya, keren banget. Oke, dan untuk semuanya tadi ya, nantinya untuk bagian kaki tadi gue udah setup untuk beberapa baut yang gue sudah gunakan Loctite dari Tritlock Loctite 243, dan nantinya gue juga bakal setup bearing ini menggunakan Tritlock juga. Kenapa bang kok pakai Tritlock? Nah, karena gue pikir ini pasti akan ada vibrasinya. Pada saat dia memberikan vibrasi, ditahan dari Loctite 243 ini dan tidak mudah kendur ataupun berubah
pada settingannya. Nanti kita akan buatkan videonya ya. Oke, guys, gua rasa ini gua nggak akan setup. Gua akan kasih lihat ke lu bagaimana gua nanti ngebelah kayu, tapi jangan bilang belahan itu nanti jangan berharap kalian akan sempurna, karena untuk setup si bensau ini sangat banyak sekali ya. Di bagian belakang ya kita bisa setup di bagian bawah, di belakang dan di bagian atas untuk kekencangannya, dan sampai bearingnya ini, sampai fansnya dia sudah bisa di setup, sampai tablenya pun kita harus setup. Jadi memang sangat banyak sekali. Jadi saat ini gue cuma hanya memberikan gambaran ke kalian suaranya seperti apa dan powernya seperti apa, dan gue akan memotong beberapa media yang sudah gue sediakan. Yuk sama-sama kita potong. Ini kita akan on kan, kita akan coba ya untuk suaranya. Nah, ini suaranya sepertinya dia masih apa ya, masih ada yang terbentur ya, karena yang tadi gue bilang ini kita belum setup sama sekali ya. Ini adalah masih aslinya banget. Nah ini gue akan coba. Jadi tetap kita harus setup terlebih dahulu ya. Oke, ini seperti selai kertas ya. Nah, cukup baik ya. Oke, di sini gue pengen nyobain untuk meter gauge-nya. Meter gauge-nya sih biasa aja ya, nggak ada yang istimewa kalau menurut gue. Nah, di sini pun kita harus melakukan setup terlebih dahulu, tapi di sini gue pengen ngeliat aja untuk hasil potongannya seperti apa. Keren, pas banget. Oke, kalian bisa lihat ya. Nah ini makanya kita belum setup. Nah ini agak sedikit rongga sedikit ya. Ya, tapi gue bisa katakan cukup keren. Kenapa? Karena memang ini belum di setup ya. Nah ini gapnya belum di setup ya, seperti ini ya. Tinggal kita setup aja jika kita ingin lebih sempurna kembali. Oke, guys. Gue rasa nggak banyak juga ya yang bakal gue mau tes ya dalam review kali ini. Kenapa? Karena mengingat waktu juga. Yang pasti untuk tenaga gue rasa nggak jadi masalah. Tapi memang ini cuma hanya kayu jati Belanda ya. Gue juga belum mencoba kayu yang lebih keras. Tapi kayaknya kalau misalnya kayunya yang lebih keras, gue harus ningkatin size dari mana pada matanya ini sendiri. Nah, sedikit opsi ya, atau mungkin sedikit info tambahan jika memang ada beberapa dari kalian yang ada kesulitan untuk men-setup bensau, seperti waktu itu ada sahabat saya ya, Om Aryansyah. Nah jadi Om Aryansyah sedikit memiliki kendala untuk memotong tidak bisa lurus menggunakan bensau. Tetap kita nggak bisa bilang lurus 100% menggunakan bensau, karena semuanya itu tergantung pada settingan bensau ini sangat sedikit, gue bisa bilang bukan sangat sedikit, ribet banget, susah banget. Dan kemarin itu beberapa kali dengan salah satunya ini kita bisa kencangkan untuk handle yang di atas dan penyesuaian mata. Nah jadi kemarin itu beliau agak sedikit kesusahan, tapi alhamdulillah dengan opsi yang gue sedikit bisa arahkan untuk mengganti matanya, alhamdulillah sekarang dia sudah bisa memotong lurus lagi ya, alhamdulillah. Jadi gini,
Bensau itu ada beberapa kapasitas. Kalau 14 ini nih dia bisa 4 macam mata ya, dengan kelebaran mata yang berbeda-beda. Kalau untuk 10 in biasanya cuma hanya 2 kalau nggak salah, gue lupa ya, cuma maksimalnya di berapa. Dia nggak bisa pakai sampai yang lebih besar banget. Kalau yang ini kita bisa pakai sampai di 16 ya, seperti itu. Jadi kita bisa 4 mata. Mata yang paling kecil itu buat liak-liuk, atau misalnya mata yang besar itu buat memotong kayu yang keras dan buat ngebelah-belah ya, sepertinya. Nah, itu kalau opini gue ya. Nah, selama ilmu yang gue punya seperti itu. Oke. Guys, gua rasa mungkin cukup sampai di sini aja perjumpaan kita ya. Semoga video ini bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dibukakan pintu maaf ya. Gue juga di sini masih banyak terus belajar dan terus ingin tahu tentang semua produk ya. Yang pasti nanti kita akan ulas dan kita akan belajar bersama di sini. Tidak ada yang lebih sempurna. Gue tidak lebih pintar dari kalian. Tetap ya, kita di sini belajar bersama-sama dan ingin tahu bersama. Terima kasih banyak. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe jika kalian berkenan. Bisa kalian like video ini jika kalian suka. Silahkan kalian dislike jika kalian tidak suka. Gua akan sertakan untuk link pembeliannya. Jangan lupa untuk jadi cek di deskripsi. Gua Gugun pamit undur diri. Wassalamualaikum.